Itu sebenarnya adalah di situ ada yang namanya sphincter. Sphincter tuh kayak apa ya? Kayak suatu ikatan. Jadi antara kerongkongan dia menuju ke lambung, dia sebenarnya ada itu ya yang kecil itu ya, Dok. Iya, itu seharusnya kalau kita makan yang namanya sphincter tuh dia nutup kan. Bener nggak? Nah, kalau sphincternya itu dia agak los ya, berarti tekanannya dia misalnya rendah gitu, sehingga apa yang ada di lambung baik itu isi cairan makanan dia bisa naik ke atas, reflux. Ini terutama pada orang-orang yang suka kambuh nih. Jadi satu, ketika serangan itu muncul, posisikan tubuh serileks mungkin dan buat yang namanya kepala dan sampai punggung belakang ini dia lebih head up. Agak naik. Gitu. Jadi bukan kepalanya aja, sampai ke punggung belakang. Halo, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Seperti pada episode yang sebelumnya, jadi di episode kali ini Akira masih akan membahas mengenai isu kesehatan yang tepatnya ada di bagian lambung, bener ya dok? Di bagian sana lambung. Di mana dok? Di tengah-tengah. Di tengah, oke. Lambung di gede. tengah-tengah ya teman-teman. Kalau jantung di sini. Biasanya salah. Ini hati, enggak gitu. Masih bersama Dr. Reni Anggraini SPPD Finasim dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Selamat datang lagi dok. Iya, terima kasih ya diundang lagi. Udah diundang Jangan lagi. bosen. Ketemu Akira lagi, alah Mbak Iki meneh. Masih seperti yang Akira bilang tadi, hari ini tetap Akira akan membahas tentang isu kesehatan, tepatnya mengenai kesehatan lambung yang biasanya juga dialami oleh banyak orang, kebanyakan ya pekerja seperti Akira. Kalau pada episode lalu yang dibahas adalah mah, tapi di episode kali ini yang dibahas adalah mengenai GERD. Nah ini biasanya orang-orang suka beda, aku tuh mah, aku tuh GERD. Nah ini Dr. Reni yang udah spesialis penyakit dalam ini akan menjelaskan perbedaan antara mah dan GERD itu di mananya dok. Silakan. Oke, jadi seperti yang kita udah bahas sebelumnya ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya mah itu kan istilahnya kayak orang gastritis ya. Jadi ada suatu peradangan atau luka, ada sebabnya, misalnya karena anti nyeri gitu ya, atau infeksi itu seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa kalau mah itu ya, ini mumpung ada ininya mumpung ya. ada slide-nya teman-teman. Mumpung slide-nya. Kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Jadi kalau mah itu dia terjadi karena produksi asam lambungnya dia berlebih. Ya karena ada sesuatu yang saya cerita tadi. Tapi kalau GERD itu adalah judulnya GERD. GERD itu kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi artinya adalah yang namanya asam lambung. Lambung kan memproduksi asam ya, cairan lambung ya. Nah dia naik ke atas. Naik ke atas tuh naik kemana tuh? Naik ke atas itu ke saluran yang sebelum lambung. Contohnya adalah kerongkongan atau istilahnya adalah esofagus. Esofagus, oke. Gitu. Itulah yang menyebabkan atau menjadi pembeda antara mah sama GERD itu apa? Karena kalau keluhannya sih hampir-hampir mirip-mirip sih Mbak gitu. Cuman bedanya kalau mah itu karena dia misalnya nih karena infeksi gitu bisa luka, jadi otomatis dia bisa nyeri banget ulu hatinya. Kalau dia terjadi suatu luka, akhirnya perdarahannya banyak, dia terjadi anemia. Anemia itu kekurangan darah ya teman-teman. Karena kadang-kadang orang tensinya rendah dibilang saya anemia dokter. Oh padahal enggak iya, ya? beda banget ya kan gitu. Nah kalau GERD itu lebih ke arah kayak perutnya rasanya nggak enak, nggak nyaman, begah, atau rasanya misalnya kayak dadanya ampek, nafasnya berat, tertekan, atau dia heartburn, kayak rasanya sensasinya kayak dadanya tuh terbakar. Itu adalah ciri-ciri dari asam lambung yang naik ke atas. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ada bedanya antara mah dan GERD itu tadi yang sudah seperti dijelaskan oleh Dr. Reni. Nah, kalau misal mengenai keluhan, tadi kan dokter bilang keluhannya kalau mah begah dan lain sebagainya, kalau GERD itu mual dan lain sebagainya. Itu kalau
pembeda yang paling beda. Nah ini pertanyaannya, pembeda yang paling beda antara MAH dan GERD itu akan mengalami keluhan seperti apa pasien nanti? Biasanya kalau GERD itu lebih cenderung dia perutnya rasanya tidak nyaman. Perut bagian atas rasanya tidak nyaman, terus rasanya kayak nafasnya kayak berat gitu, kayak ampek gitu, kayak sesek dok gitu, kayak nyeri dada gitu, rasanya dadanya kayak panas gitu, terbakar gitu, rasanya kepengen mual, kepengen muntah, mulut saya kayak sering bersendawa terus, atau mulutnya terasa asam gitu, pahit gitu rasanya dok. Nah itu ciri-ciri dia ke GERD. Berarti kalau misal rasanya tiba-tiba nyeri itu masuknya ke MAH berarti, bukan ke GERD? Bisa atau dua-duanya tetap? Bisa dua-duanya gitu, bisa MAH bisa GERD gitu. Tapi kalau disertai dengan keluhan sampai begah, kembung, nyeri dada sekitar, ampek, paling sering ampek tuh, nafas berat. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh ngerasa kayak aduh sesak di dok, sesak nafas gitu. Ya itu yang paling sering. Oke. Berarti kalau udah disertai ini ya teman-teman, disertai tanda-tanda 6 tanda GERD ini itu artinya khas. kalian GERD gitu, bukan masuk MAH. Gitu. Masih dugaan ya, masih dugaan, harus tetap ke dokter ya. Karena untuk menentukan dia MAH atau dia GERD kan harus ada pemeriksaan secara khusus. Jadi sebenarnya kita nih para dokter, kita nggak bisa mendiagnosis dia MAH atau gastritis, apakah dia GERD atau tidak kalau tidak ada pemeriksaan lanjutan. Jadi istilah kita adalah dispepsia. Betul. Untuk kayak dugaan awal. Betul. Gitu namanya dispepsia. Oke, kemudian untuk penyebab nih, apa kan di episode minggu lalu kita membahas soal MAH itu apa yang kita makan. Nah, kalau GERD ini penyebabnya apakah sama atau gimana? Yang biasanya paling mudah dan paling sering memicu tanda-tanda ini muncul, dok? Oke. Jadi yang namanya GERD itu kan asam lambungnya naik. Jadi kenapa sih kok asam lambung itu bisa naik? Jadi kalau kita lihat gambar yang di insert itu ya Mbak ya, yang pojok kanan itu. Nah, itu sebenarnya adalah di situ ada yang namanya sphincter. Sphincter tuh kayak apa ya? Kayak suatu ikatan. Jadi antara kerongkongan dia menuju ke lambung, dia sebenarnya ada yang kecil itu ya dok. Ya itu seharusnya kalau kita makan yang namanya sphincter tuh dia nutup kan, bener nggak? Nah kalau sphincternya itu dia agak los ya, berarti tekanannya dia misalnya rendah gitu, sehingga apa yang ada di lambung baik itu isi cairan makanan dia bisa naik ke atas, reflux. Nah itu prinsipnya di situ, jadi ikatannya di situ. Tapi apa yang bisa membuat itu tekanannya lemah atau tidak? Ya termasuk makan makanan yang mencetuskan asam lambung tinggi, ya itu bisa. Terus kemudian mungkin stres itu juga bisa meningkatkan asam lambungnya, hampir sama gitu. Oke. Nah ini kan saya baru lihat gambarnya nih dok. Soal sphincter ini, apakah setiap orang tuh sphincternya selalu rapat atau dia bisa nggak rapat? Itu bergantung karena apa dok? Oke. Jadi kalau kita bicara idealnya, udah kodratnya tuh yang namanya kalau kita makan, sphincternya dia nutup, gitu. Itu udah begitu supaya apa? Tujuannya nggak balik, lah intinya gitu. Lah kalau misalnya kita posisi kita mau makan ya pasti sphincternya kebuka. Tapi kalau dia udah masuk lambung ya sphincternya dia akan ketutup supaya dia nggak reflux. Jadi ya hal-hal yang menyebabkan lemahnya ya bisa karena ada faktor mungkin di dalamnya kekuatannya yang memang melemah gitu ya. Gitu misalnya ada infeksi atau apa, bukan infeksi yang kayak helicobacter bukan. Ya misalnya yang lain lah itu bisa, atau mungkin ya karena memang makanan-makanan tadi itu yang bisa menyebabkan asam lambungnya itu sangat-sangat kuat gitu, sehingga dia lemah. Jadi dia bisa kayak membuat terbukanya kembali yang sphincter yang tadi itu. Oke, baik. Kemudian kalau soal efek GERD ini, kalau misal si GERD ini kambuh, biasanya ada hubungannya nggak sih dok dengan kualitas kesehatan yang dimiliki oleh pasien? Yang pasti adalah namanya orang sakit GERD kan nggak enak ya. Sebenarnya bukan nggak enak terus gimana-gimana, tapi tentu itu akan menurunkan kualitas hidup.
Oke. Ya kan? Maksudnya kualitas hidup itu lebih ke arah kayak yang tadinya kerja nggak ada masalah, akhirnya gara-gara GERD, aduh rasanya kok nggak enak ya, gini, namanya orang perasaan tidak enak kan tentu akan menurunkan kualitas dia bekerja, kualitas dia dalam berkonsentrasi dan sebagainya gitu. Oke, baik. Kalau misal mah itu ada pertolongan pertamanya seperti yang saya bilang di episode episode yang sebelumnya. Kalau GERD ini apakah pertolongan pertamanya ketika orang merasa penyebab-penyebab ini muncul itu sama kayak mah atau gimana sih, saya kok jadi bingung. Apakah pertolongan pertama itu sama seperti orang yang mengalami mah, misal dikasih air hangat atau obatnya juga sama, gimana? Hampir sama sebenarnya. Jadi prinsipnya gini, kecenderungan asam lambung itu naik pada saat malam hari atau pagi hari. Oke. Jadi ya kan, jadi kadang-kadang orang itu terasa malam hari, terus terasa pas pagi bangun tidur itu baru berasa. Pemicunya banyak ya, termasuk salah satunya misalnya kadang-kadang stres. Jadi kadang-kadang itu ini agak melenceng dikit. Jadi kadang-kadang tuh pasien-pasien tuh suka, saya nggak bisa tidur dok malam-malam. Malah overthinking. Iya, kenapa gitu? Yang lainnya udah ditinggal tidur ya. Iya dok, yang lainnya udah pada bisa tidur, kok enak dia bisa tidur gitu. Akhirnya langsung takut kan, takut kepikiran ini itu. Akhirnya malah menghantui dirinya sendiri. Bukannya asam lambungnya makin turun, malah makin naik. Jadi ini terutama pada orang-orang yang suka kambuh nih. Jadi satu, ketika serangan itu muncul, posisikan tubuh serileks mungkin dan buat yang namanya kepala dan sampai punggung belakang ini dia lebih head up, agak naik, gitu. Jadi bukan kepalanya aja. Jadi kadang-kadang kalau kita suruh bu coba dinaikkan gitu, cuman kepalanya aja yang diganjel sama bantal tinggi, double gitu. Iya, padahal maksudnya adalah sampai ke punggung belakang. Tujuannya apa? Bayangin aja kalau kita naikin posisinya, misalnya ini lambung, dia nggak bisa naik dong, cairan mana bisa? Maksudnya kan cairan kan tidak bergerak dari, tidak berpindah tempat dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi kan, bener ya? Nah, tapi kalau kita tidurnya flat gimana? Ya, jadi ngalir aja. Itu rasanya kan jadi makin ampek. Rasanya begitu. Kalau misalnya makin teraliri gitu kan, rasanya makin gak enak, dadanya makin rasanya begah, berat gitu loh, rasa gak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena bikin serileks mungkin. Kalau pakai ikat pinggang, lepas bajunya, pakai yang longgar. Mohon maaf kalau misalnya pakai yang daleman, ya itu ya coba pokoknya saya bikin intinya adalah tidak ada sesuatu yang mengikat. Mengikat atau bikin ketat di area dada atau perut bagian atas. Gitu. Terus kemudian ya serileks mungkin, pokoknya jangan mikir yang terlalu macam-macam. Tetap harus hindari makan makanan yang mencetuskan asam lambung, hampir sama ya sama mah ya, makanannya gitu. Terus kemudian ya bisa kita menggunakan obat-obatan juga bisa. Obatnya hampir sama mbak, sama obat-obatan mah. Kalau soal posisi tidur tadi, apakah pasien harus posisinya itu harus kadang gimana ya sih? Ini biar mic-nya. Apakah harus duduk gini atau ada kayak sebenarnya boleh yang cuman segini doang atau gimana dok? Boleh, pokoknya tinggi aja. Pokoknya tinggi. Yang penting punggung dan kepala di posisi tertinggi. Iya, dan dia maksudnya bukan kepalanya aja. Kan tujuan kita adalah supaya cairan ini nggak naik. Iya, cairan nggak naik gitu lah. Kalau misalnya cuman kepalanya aja yang diganjal sama bantal tinggi, tapi posisi lambung dan punggungnya dia nggak ikut naik kan sama aja. Jadi intinya adalah bagaimana caranya punggung. Kalau punggungnya naik kan otomatis kepalanya ikut naik, mbak. Iya nggak? Benar-benar. Iya. Iya dong. Iya. Ya kenapa aku jadi mikir? Ya kalau misalnya mau lebih enak sambil duduk tegak nggak masalah gitu. Intinya adalah ya masa orang sekarang lagi tidur posisinya duduk tegak nggak mungkin. Iya. Gitu. Kemudian soal kalau ini kan mah sama GERD itu sering disama-samakan ya dok. Kalau untuk makanan dan minuman tertentu itu apakah jenisnya juga sama? Misal kayak mah nggak boleh makanan berlemak, bersantan, asam, pedas dan dan itu ya. Apakah di GERD ini juga sama? Iya. Karena makan makanan yang seperti itu memang dia bisa mencetuskan asam lambungnya naik. Oh ini nih. Oh ini penjelasan gejalanya.
heartburn itu rasanya kayak dadanya kayak rasanya terbakar. Emang bener rasanya kayak terbakar. Panas gitu, iya, benar. Iya. Itu orang bilang mungkin panas dalam juga ya rasanya itu. Itu atau mulut rasa pahit gitu. Regurgitasi itu adalah perasaan ada cairan atau makanan yang dia bergerak ke kerongkongan, bergerak naik ke atas. Jadi rasanya kok kayak ada yang jalan ya dok ya. Biasanya itu kalau orang-orang gitu. Yang di tahap yang udah pengen muntah kali ya, benar. Jadi kayak ada apa sih yang jalan di sini, aduh kok nggak enak. Iya. Atau kadang-kadang sakit tenggorokan nih sama batuk. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang itu rasanya benar-benar ada kasus. Jadi misalnya sakit tenggorokan gitu ya, ternyata itu adalah sakit tenggorokan yang terjadi karena tenggorokannya itu teriritasi karena asam lambung yang bolak-balik naik. Gitu. Bisa. Jadi misal kalau orang tuh kan aku tuh radang tenggorokan, jadinya kayak merah di bagian sana. Itu ya radang. Itu penyebabnya berarti nggak cuman es terus gitu. Bukan cuman kasian itu. Ya disalahin ya esnya ya. Kasian esnya disalahin. Iya, berarti nggak cuman es aja, maksudnya nggak cuman karena es, tapi juga mungkin itu sebagai satu tanda bahwa dia mengalami asam lambung yang naik. Iya bisa. Atau bahkan batuk gitu. Jadi kadang-kadang orang batuk intinya adalah sakit tenggorokan atau batuk tidak selamanya dia terhubung karena infeksi bakteri atau virus ya gitu. Tapi pada kasus di mana orang tuh kok sering banget sakit tenggorokan atau dia sering banget dia batuk-batuk gitu, diperiksain kok normal-normal aja, diobatin antivirus, antibiotik kok ya sama aja, nggak ada perubahan. Ya salah satu penyebabnya bisa karena asam lambungnya reflux. Gitu. Wah, ini juga bisa jadi informasi penting nih buat teman saya karena dia juga katanya dia udah periksa ke dokter karena dia kan sering batuk sih dok. Batuknya juga sama ini gejalanya batuk kering, tapi dia udah nggak merokok, dia udah nggak udah berhenti. Ketika diperiksain ke dokter juga nggak ada tanda-tanda. Saya kan takutnya dia kenapa-napa ya. Mungkin itu bisa jadi asam lambung ini. Bisa banget. Tapi tetap harus ada prosedural ya. Batuk lama kita harus singkirkan, paling enggak dia ada penyakit ke arah paru atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya dicek ternyata hasilnya normal semua, nggak menutup kemungkinan itu karena refluksnya asam lambung. Wah ini informasi bisa saya capture nih buat teman saya. Nah, sama seperti yang saya tanyakan mengenai penyakit apakah GERD ini juga termasuk penyakit genetik? Tidak dong. Tidak. Berarti dia sifatnya sama seperti bisa disembuhkan. Hindari pencetusnya. Hindari pencetusnya. Hindari penyebabnya gitu. Selagi ini penyakit yang susah-susah gampang ya. Iya, agak rewel GERD. Agak rewel karena kalau kadang-kadang itu saya yakin kadang-kadang orang-orang tuh bisa banget ya yang namanya menghindari makanan. Kalau makanan gampang dong dihindari, tapi kadang-kadang yang sulit dihindari itu adalah kelola pikiran. Nah, stres itu yang mungkin agak sulit gitu ya. Jadi mungkin bukan stres masalah kehidupan atau apa, tapi kadang-kadang stres kok nggak sembuh-sembuh ya sakitnya. Itu kan justru malah bisa meningkatkan asam lambungnya naik lagi gitu. Baik. Kalau misal ini dok, mengenai makanan yang minuman tadi, kalau misal situasinya udah kayak gitu, udah berulah si asam lambung ini, apakah orang tuh akan selamanya menghindari makanan-makanan tersebut? Misal kalau aku tuh kepengen ngopi, tapi karena aku asam lambung aku nggak bisa konsumsi itu, tapi aku kepengen. Nah itu apakah ada porsi-porsi tertentu dia untuk mengkonsumsi kopi atau teh atau apapun gitu? Jadi sebenarnya gini, itu kan secara garis besar. Jadi makanan ini itu hanyalah secara garis besar apa yang bisa menyebabkan asam lambungnya naik. Tapi kan bukan berarti gara-gara makanan X ini nih yang nyebabin asam lambungku naik, kan belum tentu gitu. Jadi sebenarnya kalau kondisinya dia sudah, idealnya adalah kita hindari semuanya kalau nggak mau repot gitu kan. Benar. Tapi kalau misalnya kita kepengen tahu apa bener nih yang ini yang nyebabin asam lambungku naik, boleh aja sebenarnya kita coba. Tapi coba ya jangan langsung banyak ya. Kita coba ini sedikit. Oh ternyata nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Dan tiap orang kan beda-beda ya Mbak ya.
gitu. Ini dok, saya ada satu pertanyaan karena apakah susu itu juga mempengaruhi si asam lambung ini bisa naik? Susu kan lemak. Oh, nah, iya. Jadi pilihlah yang rendah lemak atau yang plain non fat. Gitu. Cuman rasanya tentu tidak segurih. Karena saya juga bingung ini kok maksudnya beberapa dari kecil sampai udah dewasa tuh susu, saya suka banget susu. Tapi beberapa tahun terakhir saya menghindari susu karena setiap kali minum susu langsung nggak enak rasanya perut. Betul. Gitu. Oh, tapi kalau minum kopi nggak apa-apa dok. Heran saya tuh. Jadi kalau misal disuruh untuk kamu tuh jangan banyak minum kopi nanti gini-gini. Loh, saya tuh minum kopi nggak apa-apa. Tapi kalau sekali minum susu itu langsung nggak enak banget. Bahkan pernah saya sampai lemes banget gara-gara abis minum susu. Iya. Ya mungkin susunya berlemak tinggi ya. Oh, gitu, itu bisa. Susu berarti susu tetap harus ini ya dihindari teman-teman. Cari yang low fat aja. Cari yang low fat. Itu kalau misal susunya ini kan sekarang lagi happening susu yang dari bahan nabati kayak oat milk dan lain sebagainya. Apakah itu juga punya kandungan lemak yang sama tingginya dengan yang dari susu sapi? Lebih tinggi sapi sih ya. Tapi aman nggak dok si lemak nabati ini? Prinsipnya adalah kalau kandungan lemaknya dia tidak terlalu tinggi gitu ya. Contohnya misalnya kayak susu almond gitu kan. Susu almond. Itu relatif dia lebih aman sih. Asalkan dia nggak punya alergi. Nanti munculnya beda lagi nanti. Penyakit lagi, ada lagi. Asalkan nggak alergi mah nggak apa-apa gitu. Cuma prinsipnya adalah kalau kadang-kadang orang kan dok butuh susu nih biar menambah kekuatan misalkan kayak gitu. Ya terserah, tapi prinsipnya adalah cari aja yang low fat, rendah lemak. Cari udah aja yang itu low aja. fat, Mau yang apapun plain. itu ya gitu. Yang penting rendah lemak. Oke, baik. Nah, ini untuk pemilik penyakit GERD ini apakah mereka bisa puasa lancar? Kalau bisa, ini kuncinya dari dokter Reni apa nih supaya puasanya lancar? Tentu bisa. Mirip seperti sebelumnya ya, yang penyakit mah gitu. Jadi tetap orang GERD itu aman kok berpuasa karena itu tadi sekali lagi penyebab sakit mah itu ternyata dari penelitian kebanyakan masalah makanan. Jadi kalau kita bisa ngontrol makanannya, kita bisa membuat lambung kita beristirahat lebih bagus lagi ya, sehingga menurunkan resiko untuk terjadinya peningkatan asam lambung. Prinsipnya gimana? Sama sahur nggak boleh lewat. Makan makanannya yang aman, yang tidak mencetuskan asam lambungnya naik. Jangan abis makan langsung tidur, itu juga kunci. Oh iya. Nah, itu waktu idealnya harus nunggu berapa paling lama, tidak 2-3 jam dari makan yang terakhir. Jadi maksudnya di sini bukan berarti tidur itu tidur yang bener-bener matanya merem loh. Tapi kan posisi kadang-kadang kan matanya nggak merem tapi tidur layah-layah, bener nggak? Tidur-tiduran itu juga bisa meningkatkan. Jadi posisinya aja sebenarnya dok. Bener. Posisinya jangan terlentang gitu. Soalnya kan gini, ini sorry banget ya teman-teman. Biasa kan orang kalau habis sahur udah bangunnya pagi ngantuk, ketambahan makan biasanya kan tambah ngantuk dok. Betul. Nah untuk supaya dia bisa melanjutkan tidur lagi, berarti dia harusnya pakai posisi yang agak tinggi seperti yang dokter jelaskan tadi. Ya harusnya begitu, tapi kalau orang tidur sadar. Oh iya, itu juga nggak bekerja ya nanti? Ya bukan, maksudnya kalau misalnya nggak sadar lama-lama posisinya jadi nggak tegak, bisa miring. Nah, gitu. Berarti bukan, soalnya ada istilah gini kalau misal tidur tuh nanti lambungnya nggak bekerja, jadi makanannya tidak bisa diproses di dalam lambung. Berarti itu enggak. Lambung kita canggih kok Mbak, udah desain sedemikian rupa. Canggih, iya benar itu. Berarti itu mitos ya teman-teman. Mitos kalau misal kalian tidur lambung kalian tidak bekerja itu mitos. Gimana caranya lambung nggak bekerja? Nah itu saya juga bingung. Saya soalnya dari dulu abis makan tuh jangan tidur. Soalnya kalau tidur tuh nanti lambungnya nggak bekerja, nanti makananmu nggak bisa diproses di dalam perut, nanti kamu akan gini. Ya dari dulu mungkin saya percaya aja, tapi setelah ketemu dokter Reni itu semua tercerahkan. Mungkin lebih ke arah kayak cara kerjanya mungkin gitu ya. Jadi bukan berarti terus tidak sama sekali tidak bekerja. Kan tetap yang namanya lambung dia juga mencerna makanan juga, termasuk dalam salah satu organ pencernaan. Oke, baik.
Nah, apakah pemilik penderita GERD ini bisa sembuh total tanpa kambuh, Dok? Balik lagi. Nah, kalau kita itu bisa menghindari pencetusnya, ya kita harapannya adalah tidak kembali gitu. Oke, jadi bisa sembuh total kalau kalian nurut sama dokter ini menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan si asam lambung itu naik. Betul. Makanan pedas, asam, berlemak dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Nah, hindari stres juga. Hindari stres ini juga yang sering dilewatkan oleh orang-orang, cuman makanan doang yang dihindari tapi pikirannya berisik, mikirin ini, mikirin itu, semuanya dipikirin padahal juga nggak perlu juga. Bagi kita. Kayak ngomong gampang gitu, ngomong kayak gampang, ngejalaninnya susah nanti sampai rumah, gitu. Mikir. Nah, kalau di episode yang lalu Akira sempat nanya soal apakah penyakit MAH ini bisa berujung ke kematian. Terus penyakit GERD ini apakah juga punya hal yang sama seperti penyakit MAH? Jadi kalau refleks asam lambung itu terjadi terus-terusan, itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Namanya Barrett esophagus. Jadi itu adalah suatu penyakit yang bisa larinya ke arah kayak tumor atau kanker, itu juga bisa. Di esophagus tuh kerongkongan ya Mbak ya gitu. Tapi ya apakah itu bisa menjadi salah satu penyebab kematian? Ya namanya kalau udah penyakit berat, tumor, kanker gitu ya bisa aja gitu. Tapi kan tidak selalu. Nah, tidak selalu berarti orang GERD itu pasti endingnya seperti itu. Nanti makin stres lagi nanti, ya enggak? Enggak malah sembuh, malah makin stres. Dan taunya dari mana? Balik lagi, kita harus melakukan pemeriksaan namanya endoskopi yang dimasukin teropong itu tadi untuk mungkin juga melihat apakah kondisi si lambung ini udah sangat urgent atau gimana gitu ya, Dok. Betul. Karena kalau misalnya GERD itu kan dia nggak cuma di lambung aja. Asam lambungnya dia naik ke atas. Jadi otomatis di kerongkongan ada yang perubahan mukosa tuh kayak lapisan gitu loh, Mbak, lapisan lapisan permukaan. Nah, itu. Ini kayak begini nih. Ini endoskopi nih, Mbak. Endoskopi tuh dimasukin dari mulut ya? Iya, dimasukin lewat mana kira-kira? Oh iya juga ya. Nah, jadi ini adalah pemeriksaan endoskopi atas ini. Nah, endoskopi itu kan berarti masukin teropong tapi dia lewat dalam. Kalau ini yang atas. Jadi kita masukin alat yang hitam-hitam tuh, itu ada kameranya tuh Mbak, itu dimasukin dari mulut sampai ke lambung. Jadi otomatis dari mulut ngelewatin ngelewatin tenggorokan, ngelewatin kerongkongan sampai ngelewatin ke lambung. Di situ kita bisa ngelihat nih, ini gastritis atau MAH ataukah GERD ya gitu. Kalau kita lihat yang bagian kanan atas tuh, nah itu ada gambaran kayak putih-putih. Nah putih-putih itu kayak sariawan, luka gitu. Itu yang bisa bikin kenapa akhirnya terjadi perdarahan juga, perdarahan saluran cerna bagian atas. Kalau yang bawah itu GERD, gastroesophageal reflux disease. Karena asam lambung yang dia naik terus, dia bisa menyebabkan yang namanya perubahan lapisan mukosa di sekitarnya. Jadi misalnya yang tadinya warnanya itu kan berbeda tuh Mbak, warnanya antara ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap. Jadi kalau misalnya terjadi reflux terus, asam lambung naik terus permukaan lapisan yang ada di daerah kerongkong esophagus ya atau kerongkongan tuh dia bisa berubah. Nah itu nanti yang perubahan epitel atau perubahan kayak mukosa sel-sel itu bisa mencetus terjadinya suatu tumor. Normalnya dia harusnya warna apa, Dok? Yang gelap atau terang? Harusnya dia yang agak pudar ya gitu. Jadi kalau dia terus terkikis terus ya bisa jadi ini mukosal break namanya kalau kita istilah. Agak merinding juga ya. Tapi kalau kita ngomongin kayak gitu kan belum kalau misalnya kita ceritain ke pasien kan takutnya pasiennya ngeri sendiri ya. Jadi ya intinya pokoknya kalau kita bisa kendalikan asam lambungnya ya asam lambungnya nggak naik ya insya Allah kan nggak terjadi yang begitu-begitu. Benar-benar. Oke. Nah Dok, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri berakhir. Ini mengenai obat
Ini kan kalau misal kita ngomongin perkara obat lambung tuh kan bebas sebenarnya dijual di luaran. Tapi ada nggak sih dok kayak mungkin tips? Karena kan nggak, maksudnya gini, orang-orang tuh kan kadang tidak sempat meluangkan waktunya untuk ke dokter. Jadi mereka browsing, kemudian mereka menemukan apa istilahnya kayak rekomendasi obat. Nah kalau dari dokter Reni sendiri ada nggak sih dok seperti mungkin ciri-ciri atau tips untuk obat lambung ini supaya dia aman dikonsumsi? Oke. Jadi prinsipnya obat lambung itu kita konsumsi kalau sebenarnya idealnya adalah kalau dia ada gejala atau sebagai atau misalkan dia dalam kondisi yang terus-terusan ada keluhan ya kita bisa pakai obat itu terus ya untuk mencegah gitu. Jadi sebenarnya gini Mbak, obat lambung saya pernah cerita ya kalau obat lambung tuh kan banyak banget dengan cara kerja yang berbeda-beda. Ada yang dia menetralisir, ada yang ngeblok pompa. Jadi kalau di blok pompanya harapannya adalah asamnya nggak sampai yang si H plus apalah udah mulai kita bahas kayak rumus-rumus gitu. Catatan ya teman-teman, bawa buku catatan kalian. Ya intinya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan gitu kita bisa beli yang secara bebas nggak apa-apa gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ada faktor stresnya, ada faktor cemasnya, itu biasanya memang ada kayak kandungan obat yang salah satunya adalah untuk menekan supaya kita nggak terlalu cemas, gitu, nggak stres itu ada. Tapi kalau kayak obat-obat kayak gitu kan kita nggak bisa ngedapetin secara pasaran. Memang harus gitu. ke dokter dulu. Harus ke dokter dan rata-rata memang nggak bisa dibohongin kalau GERD itu salah satu pencetus tersering adalah karena stres gitu. Tapi kalau misalnya ada keluhan ya nggak apa-apa, kita beli aja obat yang di pasaran. Ada obat yang sifatnya ngeblok asamnya gitu ya, ada yang dia sifatnya untuk menetralisir asam lambung. Dikombinasi dua-duanya boleh, nggak apa-apa karena cara kerjanya kan beda. Oke. Gitu. Terus ini dok, saya tambahin satu pertanyaan lagi. Kadang kan kita nggak tahu kapan kita harus ke dokter. Maksudnya setelah membeli obat di apotek itu, kita harus nunggu beberapa hari lagi. Jadi kadang kan ada yang masih kambuh lagi, kambuh lagi itu harus nunggu segimana dulu untuk segera datang ke dokter. Yang pasti gini, kita harus tahu kapan yang namanya alarm sign. Ya alarm sign itu berarti tanda-tanda bahaya. Tapi ya jangan nunggu tanda bahaya ya, karena itu kan berarti sudah terlambat gitu. Udah terlambat. Jadi paling tidak kalau kita misalnya pengobatan gitu, kita seminggu 2 minggu gitu, kok nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan gitu. Kita udah minum obat yang di pasaran, rata-rata kan kadang-kadang beli obat di pasaran yang sifatnya cuma netralisir asam lambung aja ya gitu. Ya sebaiknya langsung datang ke dokter supaya kita tahu tuh ini beneran GERD ataukah dia MAH ataukah ternyata dia ada penyakit yang lain. Nah itu kan harus dievaluasi dari situ. Baik. Wah ini agak ini ya, maksudnya bukan agak tapi memang harus sangat-sangat diperhatikan karena kalau semua penyakit lah. Kalau penyakit tuh misal udah kambuh pasti nggak enak kan di keseharian kita, nggak nyaman untuk dibikin kerja, aktivitas, ketemu orang atau apapun tuh pasti nggak enak. Jadi memang harus kitanya juga memang harus aware sama apa yang kita rasain gitu. Betul banget. Oke, baik. Nah, terima kasih Dokter Reni sudah hadir di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim untuk membahas mengenai isu kesehatan, yaitu kesehatan pencernaan yang ada di lambung. Nanti kalau misal ada topik-topik lain, nanti akhirnya akan mengundang Dokter Reni untuk balik lagi ke sini membahas soal itu karena kalau nggak kayak gini tuh orang-orang kadang tidak nggak peduli sama apa yang dia rasain. Maksudnya kesehatan di dalam tubuh kan nggak kelihatan. Iya, kalau luka baret gini mungkin kelihatan, tapi kalau yang di dalam tubuh kan mereka nggak tahu. Terus kadang asal browsing lah benar. Itu kan bahaya sebenarnya ya dok. Kalau misal kita nggak tahu pengetahuan soal kesehatan ini gitu. Kalau gitu Akira pamit undur diri. Dokter Reni terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa Tribuners di podcast Cakap Sana Cakap Sini di episode berikutnya. Bye.